Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 17 Januari tahun 2021 adalah hari Minggu biasa kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel, pasal 3, ayat 3b sampai 10 dan ayat 19. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 6, ayat 13c sampai 15a, dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 20. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah panggilan Allah. Tema sentral dari bacaan-bacaan kitab suci pada minggu biasa kedua ini adalah panggilan Allah. Tema ini sangatlah cocok direnungkan pada awal tahun yang baru untuk menempatkan hidup kita pada tempat yang tepat. Pada dasarnya, sebagai orang beriman, kita semua dipanggil Allah untuk percaya kepadanya, hidup dalam persekutuan dengannya, dan menjalankan amanat keselamatan lewat kesaksian hidup kita. Oleh karena itu, kesadaran akan panggilan dan perutusan kita sangatlah penting agar berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan identitas keterpanggilan kita. Kita adalah orang yang mengemban tugas mulia untuk mengambil bagian dalam keselamatan yang disediakan Allah bagi manusia. Saudara-saudariku terkasih, panggilan Allah amat nyata dalam diri Samuel. Jawaban Samuel terhadap panggilan Tuhan amatlah penting, yakni "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Kita sungguh diajak bukan untuk mendengarkan keinginan dan ambisi kita. Kita perlu mendengarkan suara Allah lewat firman-Nya dan lewat bisikan kebenaran dalam hati nurani kita untuk mengerjakan rupa-rupa perbuatan baik. Di sana kita akan mampu melakukan yang baik sejalan dengan firman Allah. Orang-orang yang suka melayani Tuhan adalah mereka yang mampu mendengar keinginan Tuhan dan mengutamakan itu di atas keinginan diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, panggilan terhadap kedua murid Yohanes Pembaptis untuk mengikuti Yesus sangat berguna bagi kita. Sangat penting pertanyaan kedua murid itu, "Rabi, di manakah engkau tinggal?"
Pertanyaan ini mengajak kita untuk mengetahui kehidupan Yesus secara dekat, pelayanan, ketaatannya pada Bapa, serta pengorbanannya yang menjadi teladan bagi kita semua. Itulah yang seharusnya menjadi kehidupan hidup kita. Perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus mempertegas panggilan kita, yakni bahwa tubuh kita itu diciptakan kudus adanya, bukan untuk percabulan atau kejahatan, tetapi untuk kebaikan, untuk Tuhan. Semoga demikian. Amin.